Terima kasih Anda masih menyaksikan Etalase bersama Kak Agung dan juga Bang Jar dengan Mulsiki Band yang sudah menghibur kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Agung dan Bang Jar, kita akan saksikan satu video berikut ini. Oke, kita beri tepuk tangan juga ya untuk video yang tadi Bang Jar dan teman-teman sudah produksi. Itu kapan, Bang? Itu akhir tahun 2020. Oh, akhir tahun 2020 pas masa Covid ya? Masa Covid. Pas gua datang tuh berarti. Oh iya, itu pas Kak Agung datang ke Kupang. Coba abang udah datang kita bisa gabung ya? Iya, kita bisa collab kan. Nah, boleh cerita nggak Bang Jar di balik video 1 menit tadi apa? Oke. Jadi video 1 menit itu adalah durasi yang diberikan oleh pusat untuk kita Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini kegiatan Creator Rewind Indonesia. Ya. Jadi kegiatan Creator Rewind Indonesia ini diselenggarakan oleh teman-teman Sarang Editor Hormat di Jakarta. Adalah sebuah acara tahunan di mana kita meng-flashback kembali nih apa-apa yang viral dari Januari, Februari, Maret sampai akhir tahun. Sama seperti YouTube Rewind, hanya bedanya ini adalah kreator lebih ke teman-teman daerah, para kreator di daerah. Kalau YouTube Rewind itu kan para yang udah besar-besar nih, kayak Kak Atta Halilintar, Ria Ricis dan segala macam seperti itu. Jadi kita diberikan dua project, yakni sosialisasi tentang COVID dan juga new normal. New normal. Jadi puji Tuhan sih dapat project yang sangat istimewa. Kita Nusa Tenggara Timur dipercayakan untuk menggarap 2 project itu. Karena memang di situ adalah musimnya ya. Di situ pandemi yang memang besar-besaran di tahun 2020 itu. Betul. Gitu. Iya betul ya, 2020 sampai 2021 tuh memang masa-masa terberat ya untuk semuanya. Oke, nah perasaannya gimana pas dipercayakan membuat video itu kemudian ditayangkan? Jadi mungkin Bang Agung juga merasakan kalau memang kita sudah di bidangnya ya. Puji Tuhan sebenarnya awalnya memang gugup nih. Wih, kita dikasih sebuah tren yang sangat berat nih. Karena satu gini, kita harus membutuhkan itemnya, baju kesehatan, lalu kita APD. Kemarin itu kita mau sewa ambulans jadinya. Dalam konsep itu, hanya saja ternyata ambulans ini dia plat merah. Kita tanya ke manajemen di Jakarta, apakah bisa masuk? Tidak bisa Bang, soalnya mereka bukan sponsorship. Kalau memang mereka sponsorship untuk Nusa Tenggara Timur, mungkin boleh. Hanya saja memang di situ bukan sponsorship. Jadinya otomatis kalau sponsorship kan Pemkot Kupang atau pemerintah Nusa Tenggara Timur harus ada logonya kan di video karena kita meminjam transportasi milik daerah. Jadi ya sudah Bang Jar pikir, aduh gimana ya. Nah puji Tuhannya ada Om di rumah sakit, jadi bisa Bang Jar minta nih kalau kita di Batak kan panggilnya tulang nih, tulang. Ada nggak APD yang sisa-sisa, yang nggak dipakai atau mungkin lebih nih bisa Bang Jar pinjam untuk sebuah project video. Oh ternyata ada, lalu dikasihlah, ada maskernya apa segala macam yang seperti tadi kita lihat, lalu kita pakai untuk item video itu,
sudah, berarti puji Tuhan memang kita didukung untuk tren ini. Iya. Bang Jar ambillah, percayakan dan kontak langsung teman-teman BJ Production Film untuk kita garap. Nice. Oke, keren ya. Jadi pada saat pandemi juga teman-teman yang kreatif ini juga terus melakukan suatu hal yang berdampak. Jadi tidak berhenti karena situasi, tapi malah melakukan hal yang bermanfaat. Yes. Oke, kalau Kak Agung dan Bang Jar, selama bergelut di digital ya, digital sebagai digital kreator, ada suka duka nggak sih? Oh, Banyak ya suka duka. Boleh di sharing ya ke banyak, kita. lebih banyak duka ya. Karena istilahnya pas gue pindah ke sini kan dari Batam yang notabene harganya tuh di Kupang tuh bener-bener bawah banget gitu. Low banget. Low banget. Istilahnya ada yang harga teman yang istilahnya datang lu datang foto terus giliran ditanya bayarnya berapa? Aduh cuma 250.000. Buset. Maksudnya bukan apa ya, bukan bilang wah itu bukan duit dan lain sebagainya. Cuma it's too small. Istilahnya kayak wow, gua foto di Batam yang bisa jutaan tapi datang ke sini disuruh foto 2 jam cuma 250.000. Ada yang cuma dikasih nasi kotak. Aduh. Tapi ya itulah prosesnya ya. Selama 2 tahun ini, oh ternyata kayak gitu di sini. Jadi masih belum bisa dihargai orang-orang yang terlibat dalam dunia kreator ini, gitu, dunia seni ini. Belum begitu banyak dihargai kayak gitu. Oh, Bang Jar sendiri gimana? Sama juga kah? Jangan nangis, jangan nangis. Gini ya, kalau kita masih di dalam satu kota yang sama Pak, Oh, sama itu sama aja. Pak. Oh, saya pikir kan Anda udah mainnya lebih luas, lebih lama 5 tahun. Pak, jadi mau kita karya kita udah kemana-mana pun, Tetap kalau ya. budget itu tetap Pak, Tetap ya. normal. Ya, tolonglah Jadi, ya. tolonglah ya teman-teman. pakai ini. Ya, ini nanti kita bagikan ya videonya, tenang. Jadi pemirsa boleh ya, khususnya di Kota Kupang di NTT, ini Kak Agung dan Bang Jar ini passionnya di fotografi dan videografi. Jadi Maksudnya slide-nya kita tuh- juga dihargai gitu ya. Kita tuh makan dari situ loh, kayak gitu loh. Misalnya lu ke McD lah, tiba-tiba lu masuk lu bilang, boleh nggak nih ayamnya 15.000? 8.000 deh. Kan nggak mungkin. Maksudnya, come on, istilahnya, ayolah. Karena ini kalau mau dilihat ya, ini berpengaruh untuk kemajuan daripada industri ini sendiri. Iya, Ya, industri benar. kreatif ya Betul. khususnya. Kalau kita sebagai orang NTT tidak menghargai hal ini, tidak melihat ini sebuah hal yang penting, agak susah juga. Akhirnya anak-anak yang lain juga kayak anak-anak kecil tadi yang datang juga untuk minatnya orang tuanya akhirnya pikir ya udahlah masuk polisi aja, ya udahlah jadi PNS aja, kayak gitu-gitu aja lagi. Gitu. Tapi isinya dunia kreatif kita akhirnya mandek, akhirnya di situ-situ aja. Iya. Iya, benar. Kayak gitu. Itu sih. Oke. menurut gua. Bang Agung setuju juga nggak sih sama Bang Jar setuju Bang dengan Jar setuju. Bang Agung. Memang gini, kemarin itu kita membentuk manajemen supaya bisa menjaring lebih banyak lagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur ini. Dalam halnya Kota Kupang dulu ya, karena kita di Kota Kupang. Tapi ini kan berbicara tentang bagaimana hidup dan mati. Iya. ya kalau kita nggak megang uang ya kita kan nggak bisa makan dan segala macam. Memang di balik itu kita juga bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya yang menyebabkan ini? Apakah memang kita terpatok akan UMR yang ada di Kota Kupang ini atau bagaimana gitu? Sehingga ketika kita menjalankan sebuah proyek dengan nilai budgeting yang memang kita rasa sudah pas, tapi mereka itu kurang setuju, apakah mereka memang berpatok dengan UMR tadi? Karena notabene di Kupang ini, kota kita ini, kebanyakan itu 70-80% itu adalah pegawai. Pegawai kantoran yang memang mereka punya gaji bulanan. Sedangkan kita yang para penggiat seni itu ya makannya dari sebuah event, sebuah project gitu. Jadi mereka mungkin terpatok akan itu ya kalau dari Bang Jar sendiri, sehingga kebanyakan mereka mikir-mikir lagi nih,
dengan budget yang sudah kita serahkan yang kita rasa memang sudah pas untuk bayar anak-anak dan itu juga masih bagi misalnya nih. Misalnya nih event TVRI ya misalnya kita bikin 2,5 juta nih. Sedangkan kita kasih turun anak-anak nih ada berapa nih bagian fotonya, videonya segala macam. Karena memang ini real life memang kebanyakan mereka kasih budgeting tapi ada banyak subbagian diberikan. Harus ada fotonya, harus ada videonya, harus bagus. Iya, harus bagus. Lalu ada event morning di belakangnya, BTS-nya segala macam. Wah, kita bisa bisa. Pernah dapat job someday edit terus dimintain cuman gope. Aduh, itu bukan 1 kali 2 kali lagi, Bang. Bukan 1 kali 2 kali lagi. Memang. Jadi ya gimana ya, kita juga mau merubah juga susah jadinya. Mungkin pelan-pelan ya, mungkin Pelan-pelan. ini kan Kota Kupang terus berproses ya dari yang dahulunya mungkin kita belum tahu banyak hal, mungkin juga belum banyak industri yang masuk ke Kupang. Kedepannya kalau kita sih percaya pasti akan berkembang dan pasti ini kan sekarang juga semuanya mainnya digital ya. Jadi 5 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan mungkin lebih banyak yang aware dengan konten digital creator dan mungkin mereka bisa lebih memahami. Karena mungkin banyak orang tua, banyak juga anak-anak yang belum tahu sendiri digital creator itu kan apa ya. Sebenarnya mungkin gini, mereka tahu, cuman how to-nya itu loh. Isinya lebih ground-nya itu, ke akarnya itu belum terlalu paham mengenai di situ, makanya tidak dihargai. Kayak gitu. Padahal kita ini adalah orang-orang yang memperkenalkan your brand, perkenalkan Kupang ini seperti apa, kayak gitu. Ada banyak kreator yang memperkenalkan NTT seperti apa, tapi tidak dilihat, tapi tidak dilirik, tidak dihargai, dan malah justru kayak ya udahlah pakai harga kawan lah, pakai harga teman lah. Kan cuman hanya jekrek pale lu. Gitu ya. Emang kita nggak pakai mikir apa cuman jekrek kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi ada orang, ada pihak-pihak yang oknum lah ya kalau mau dibilang masyarakat yang belum terlalu paham tentang ini terlalu dalam. Sebenarnya mereka tahu, kalau tahu sih pasti tahu. Cuman pengertian untuk pay-nya itu loh, how to istilahnya mereka menghargai karya yang dibuat itu yang masih minim, kayak gitu. Nah inilah TVRI sudah mengundang, kita pengen kasih tahu. Jadi kayak tempat demo juga ya. Demo curhat, online, kita menyuarakan. Ya, jadi kan banyak juga yang nonton mungkin di kabupaten-kabupaten lain, di NTT juga. Jadi mereka juga kan tahu oh digital creator tuh seperti ini. Oh ada 2 orang ini nih di NTT di Kota Kupang nih. Ada banyak sebenarnya. Tapi Banyak memang pelaku-pelaku. belum begitu ini ya. Makanya yang gue buat sekarang adalah kalau Bang Jar lebih ke YouTube dan lain sebagainya, gue lihat ada sebuah pasar yang gak diambil sama orang, yaitu managing sosial media. Iya benar. Nah itu yang gue ambil sekarang. Dan gue rasa ini bisa hidup di sini. Satu tempat bayar kita 1,5 juta aja. Bayangin kalau 10 tempat. Betul. Udah berapa? Nah ini kayak gitu. Jadi ini pasar yang belum diambil nih. Dan ini per bulan loh. Kita kontrak 3 bulan, bisa kontrak setahun, kayak gitu. Nah ini kalau digarap secara masif, ada satu sub yang istilahnya ngurusin hal ini, gue rasa sih kreatif industrinya bisa hidup dan banyak orang yang dihidupi, anak keluarganya dihidupi, perputaran ekonominya berpengaruh sebenarnya. Betul. Gitu. Setuju. Semakin kalau industri kreatif itu hidup, perekonomian di suatu kota tuh pasti juga berkembang. Betul. Karena orang makin melihat nih, kayak gue juga terlibat dalam guide untuk bawa orang ke sini, bawa jalan dan lain-lain. Itu tuh kan foto juga. Dan kadang karena kita udah sering melihat itu, kita merasa bahwa ini biasa aja. Nah, ketika orang luar datang, aduh Gung ini bagus banget loh, ini otentik, ini begini dan masa sih? Jadi gitu loh. Nah ini butuh sebenarnya media, butuh ya TVRI dan lain sebagainya, kita konten kreator pun untuk memperkenalkan ini, kasih lihat orang luar bahwa NTT itu bukan hanya dengan iklan yang sumber air sudah dekat. Iya betul. Bukan. Tapi ada tempat-tempat estetik, tempat-tempat yang otentik, desa-desa,
yang istilahnya mereka bisa datangi dan mereka bisa learn something, mereka bisa buat sesuatu, mereka bisa beli sesuatu, kayak gitu. Dan itu berpengaruh kepada ekonomi warga UMKM situ. setempat ya. Betul. Kayak gitu. Benar. Oke, setuju sih kalau tadi Kak Agung bilang bahwa ketika orang datang ke NTT supaya mereka stigma buruk soal NTT itu bisa hilang ya. Iya. Dan pemerintah provinsi juga sejauh ini mendorong supaya kita sendiri anak-anak NTT tuh membangun narasi yang positif. Betul. Jadi dari digital creator ini kan sebenarnya teman-teman penggiat ini menciptakan narasi yang positif ya soal NTT, menonjolkan sesuatu yang menarik. Jadi tidak dipandang sebelah mata. Jadi sebenarnya memang mungkin masyarakat, mungkin pemirsa juga yang nonton etalase sekarang ini harus tahu bahwa penggiat-penggiat digital creator ini punya peran yang sangat besar untuk kemajuan Kota Kupang, untuk kemajuan NTT juga. True. Nah, kalau bicara soal ini, kalau Kak Agung dan juga Bang Jar ngelihat gimana sih potensi ke depan? Optimis kah dengan Kota Kupang, dengan NTT bisa mungkin suatu saat bisa seperti Batam juga, karena Kak Agung juga waktu itu lama di Batam dan 2020 baru kembali ke Kupang. Ya. Oke. Dengan perkembangan Kota Kupang sekarang, maksudnya udah banyak kafe, banyak tempat-tempat anak muda untuk nongkrong, itu sudah mulai banyak. Dan memang seperti yang kata Bang Agung, sudah mulai diberlakukan kreatif medsos. Ya. Kreatif medsos. Ya sama juga satu dua tempat kalau kita dikontrak di situ ya digabung dalam 1 bulannya bisa banyak pendapatan kita. Jadi sehingga apa? Ini bisa membuat keterkaitan dalam digital creator itu. Jadi banyak yang mau masuk lagi ke dalam, banyak yang mau mengenal lagi apa itu tentang digital creator ini, lalu membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi itu. Jadi kalau dari Bang Jar sendiri 5-10 tahun ke depan prospeknya untuk seniman-seniman digital ini akan banyak sih. Ya. Akan banyak. Karena kita bisa melihat di kabupaten saja misalnya Sudah mulai kayak banyak. teman-teman anak hip hop. Dari video klipnya saja kita bisa rasakan feel-nya. Wih, mereka juga sudah mengerti nih. Ya. Dalam dunia ini tinggal supportnya saja, support orang-orang dalam lokal ini saja kepada para pelaku itu gitu. Oke. Untuk 5 tahun 10 tahun Bang Jar Optimis rasa ya, Bang Jar optimis. Tetap Kalau Kak Agung optimis. gimana? Kalau saya sendiri juga optimis bahwa ini akan lebih masif lagi, orang akan lebih mengenal. Nah, ini cuman nanti problemnya adalah wadah aja nanti. Oke. Ya, wadah di mana yang untuk bisa nampung anak-anak ini supaya terarah kayak gitu. Contoh misalnya fotografer di LLBK. Itu kita nggak tahu tuh under siapa. Iya. Harganya 2.000 tuh siapa yang kontrol kayak gitu. Terus penyampaian caranya dan lain sebagainya. Kalau di Batam mereka ada yang langsung tempat cetaknya. Jadi mereka nawarin terus langsung mereka cetak. Nah, kalau ada mereka dalam suatu wadah kita bisa buat untuk seperti itu gitu. Bukan mereka hanya asal foto, tapi dengan manners, dengan sopan santun dan kita langsung bisa nawarin pun untuk mereka bisa cetak. Nah, kalau ada wadah yang bisa nawarin ini, satu aja sub yang isinya di support udah pasti berpengaruh. Kayak gitu. Berarti Bang Jar dan juga Kak Agung punya semangat yang sama bahwa kedepannya pasti berkembang ya di Kota Kupang. Ya, Oke. pasti. Nah, kita akan lanjut ngobrol lagi, tapi kita akan iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Etalase.